Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulipa Awaliyah dari kelas AK22A dengan NIM 202200700090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Nah, di sini ada pengertian tentang laporan laba rugi komprehensif dan laporan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi komprehensif adalah laporan yang mengukur keberhasilan kinerja perusahaan selama periode tertentu. Sedangkan laporan perubahan ekuitas adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi, yaitu untuk membantu melakukan prediksi di masa depan tentang profit yang akan didapat, nilai investasi yang dikeluarkan, dan kekayaan kredit. Nah, untuk fungsi lainnya yaitu sebagai investor. Nah, bagi investor, informasinya berguna untuk memprediksi harga saham dan perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian bagi kreditor, digunakan untuk menghasilkan arus kas di masa depan yang diperlukan untuk membayar beban bunga dan membayar pokok pinjaman. Nah, selanjutnya yaitu bagi manajemen. Biasanya, bonus diberikan kepada manajer itu berdasarkan target laba yang dicapai. Target laba yang dicapai itu bisa kita lihat di laporan laba rugi komprehensif. Nah, selanjutnya ada format laporan laba rugi komprehensif. Secara tradisional, laba dari kategori operasi berkelanjutan disajikan dalam dua bentuk, yaitu bentuk langsung atau bisa disebut juga sebagai single step, dan yang kedua yaitu bentuk ganda atau multiple step. Nah, untuk laporan laba rugi bentuk tunggal atau single step, dalam bentuk single step, semua pendapatan dan keuntungan yang termasuk unsur operasi ditempatkan bagian awal laporan laba rugi, kemudian diikuti dengan seluruh beban dan kerugian yang termasuk kategori operasi. Yang kedua yaitu, pada laporan laba rugi komprehensif bentuk tunggal, maka penyajian laba rugi periode berjalan dan pendapatan komprehensif lain periode berjalan disajikan dalam satu laporan laba rugi komprehensif. Kemudian, keunggulan utama dari format single step terletak pada kesederhanaan penyajian dan tidak adanya implikasi bahwa satu jenis pos pendapatan atau beban lebih diprioritaskan dari yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai laporan laba rugi bentuk ganda atau multiple step. Yang pertama, laporan bentuk ganda lebih dianjurkan karena mengakui pemisahan transaksi operasi dari transaksi bukan operasi dan mencocokkan biaya dan beban dengan pendapatan yang berkaitan dengannya. Yang kedua yaitu, jika perusahaan memilih untuk menggunakan format laporan bentuk ganda, maka perusahaan menyiapkan dua laporan. Laporan yang pertama yaitu laporan laba rugi periode berjalan, dan laporan kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif yang berisi laba rugi periode berjalan. Yang ketiga yaitu, keunggulan dari bentuk ganda adalah perhitungan laba rugi menjadi lebih informatif dan lebih berguna apabila menunjukkan klasifikasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai laporan perubahan ekuitas. Menyajikan perubahan ekuitas menunjukkan yang pertama yaitu total laba rugi komprehensif selama satu periode. Yang kedua, untuk tiap komponen ekuitas, pengaruh penerapan retrospektif atau penyajian kembali secara retrospektif yang diakui sesuai dengan PSAK 25. Yang selanjutnya yaitu rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang timbul antara lain, yang pertama yaitu laporan laba rugi, yang kedua, masing-masing pos pendapatan komprehensif lain, yang ketiga, transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik, dan yang terakhir yaitu perubahan ekuitas selama satu periode mencerminkan naik turunnya aset neto entitas selama periode tersebut. Nah, selanjutnya yaitu mengenai informasi komparatif. Informasi komparatif minimum, entitas menyajikan minimal. Yang pertama yaitu dua laporan posisi keuangan, yang kedua, dua laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yang ketiga, dua laporan laba rugi terpisah jika disajikan, dua laporan arus kas, dan yang terakhir yaitu dua laporan perubahan ekuitas serta catatan atas laporan keuangan yang berhubungan. Selanjutnya, ada tambahan informasi komparatif sebagai tambahan atas laporan keuangan komparatif minimum yang diwajib syaratkan dalam paragraf 36A.
Yang pertama, entitas menerapkan kebijakan akuntansi secara retrospektif, membuat penyajian kembali retrospektif atas pos-pos dalam laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan. Selanjutnya, penerapan retrospektif, penyajian kembali retrospektif atau reklasifikasi memiliki dampak material atas informasi dalam laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya. Nah, untuk lanjutannya, entitas menyajikan 3 laporan keuangan pada awal periode, kemudian akhir periode sebelumnya, dan akhir periode berjalan. Nah, di sini juga ada contoh laporan laba rugi single step. Nah, kemudian ada juga contoh laporan laba rugi multiple step. Kemudian ada lagi contoh perubahan laporan ekuitas. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.